Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdul khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih untuk pemula. Kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya. Share screen kitabnya. Nah, ini. Kita masih membahas tentang bab ini, Kitab Thaharah ya. Bab tentang bersuci. Kitab tentang bersuci. Kita sudah bahas banyak hal. Terakhir kemarin kita membahas tentang wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Rukunnya wudhu udah, sunnahnya wudhu udah, hal-hal yang membatalkan wudhu juga sudah. Sekarang kita membahas tentang ini, fasal yang baru. Bab yang baru yaitu faslun, subbab yang baru. Subbab. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Jadi mandi besar ini berbeda dengan mandi biasa ya. Mandi besar itu harus ada niat mandinya, kemudian kita memandikan seluruh anggota badan kita sampai rambut, mandi keramas gitu ya kira-kira ya, sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mandi besar, diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Itu namanya mandi besar. Nah, ini langsung masuk ke apa saja walladzi yujibul ghusla. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi besar. Sittatu asya'a. Ada 6 hal yang menyebabkan kita mandi besar. Tapi kan saya setiap hari mandi, setiap pagi mau ke kantor atau mau kerja, mandi. Itu beda, itu mandi mandi biasa, bagus untuk kesehatan. Tetapi nggak ada urusan dengan mandi besar ini. Karena mandi besar ini hanya diwajibkan untuk 6 hal ini. Sittatu asya'a, ada 6 hal. Salah satun tashtariku fihar rijalu wan nisa'u. 6 hal tadi itu, yang ketiga hal itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ada tiga hal yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama apa? Wahya iltiqaul khitana ini, yang pertama itu bertemunya dua khitan. Maksudnya ini mohon maaf ini untuk dewasa, yaitu bersenggama antara suami dan istri. Maka itu menyebabkan wajib untuk mandi besar. Kemudian wa inzalul mani, kemudian keluarnya mani. Meski yang ini tadi ya, iltiqaul khitana ini, bersenggama ini, meskipun tidak sampai keluar mani, tapi kalau sudah bersenggama antara laki-laki dan perempuan, maka dia wajib mandi. Yang kedua ini inzalul mani, ini keluarnya mani baik laki-laki maupun perempuan, meskipun tidak ada senggama, tidak bersenggama tetapi keluar mani, entah karena mimpi, entah karena hal-hal yang lain. Kemudian wal mautu, dan mati. Jadi tiga hal ini laki-laki dan perempuan itu wajib mandi, yaitu bersenggama, kemudian keluarnya mani, dan mati. Wajib mandi besar. Kalau yang satu dan dua ini, senggama dan keluarnya mani itu mandi sendiri. Tapi kalau al-mautu, mati ini harus dimandiin oleh orang lain. Makanya memandikan jenazah itu juga seperti orang mandi besar, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nggak ada yang boleh terlewat. Wa salasatun takhtassu biha an-nisa'u. Tiga hal itu khusus untuk wanita. Wahia al-khaidu. Yang pertama itu haid atau menstruasi. Wan nifasu, nifas itu wanita yang habis melahirkan, itu dia keluar darah nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Jadi ada tiga hal yang hanya khusus wanita. Haid itu khusus wanita, nggak mungkin laki-laki haid kan.
nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, wal wilada dan melahirkan. Itu tiga hal ini mewajibkan seorang wanita harus mandi besar. Haid itu gimana? Haid itu kan ya bulanan kan, biasanya wanita yang masih apa belum menopause gitu ya, itu dia akan selalu haid setiap bulannya. Bisa 3 hari, bisa seminggu, kadang-kadang ada yang terlalu lama 2 minggu gitu kan. Maka dia setelah selesai dari headnya tersebut, misalnya dia biasanya kan itu sudah rutin itu setiap bulan dan misalnya dia seminggu setiap bulan ya akan seminggu setiap bulan itu dia dia head. Nah nanti sudah tahu itu tanda-tandanya wanita itu begitu headnya selesai ya udah dia mulai rapi-rapi terus mandi. Wan nifasu, nifas juga demikian. Nifas itu umumnya wanita setelah melahirkan itu kan keluar darah. Keluar darah itu umumnya 40 hari. Wanita itu keluar darahnya itu namanya darah nifas 40 hari. Maka setelah 40 hari tersebut dia wajib untuk mandi. Kalau misalnya nifasnya hanya seminggu bagaimana? Ternyata sudah seminggu tidak keluar darah lagi ya udah di titik seminggu itu aja nifasnya. Bukan nunggu 40 hari baru mandi enggak. Nifasnya selesai seminggu, kemudian dia mandi besar, habis itu kewajiban yang lainnya menyusul sholat. Ya dia harus sholat 5 waktu lagi, kewajiban yang lain-lainnya segera dikerjakan. Head juga gitu, misalnya dia orang lain ada yang 2 minggu, kalau dia seminggu, ada yang 3 hari gitu kan, ada yang mungkin 1 hari gitu kan. Ya udah setelah dia selesai head itu mandi besar, baru kemudian dia eh, melaksanakan sholat kewajiban kewajiban yang lainnya. Wal wiladatu dan melahirkan anak. Ini sebenarnya antara melahirkan dan nifas ini kan nyambung ya. Kalau untuk normal ya, normal melahirkan, nifas ya udah langsung itu dihitung itu sepanjang dia keluar darah nifas maksimal 40 hari, maka dia baru kemudian setelah 40 hari itu dia mandi wajib. Nah, selama 40 hari ini dia nggak kena kewajiban sholat 5 waktu, nggak wajib sholat 5 waktu. Dan nggak boleh sholat-sholat yang lain juga nggak boleh. Sholat sunnah juga nggak boleh. Nggak wajib sholat dan nggak boleh sholat. Nah, melahirkan, kenapa kok di sini melahirkan dihitung tersendiri? Padahal melahirkan itu kan nifas juga, bukannya sama. Bukan. Melahirkan itu satu hal, nifas itu satu hal. Karena ada orang, mungkin ini kasus yang sangat spesifik, ada orang yang dia melahirkan, tetapi nggak pakai nifas, benar-benar nggak keluar darah, hanya melahirkan anak saja, gitu kan? Nah, maka dia tetap harus mandi setelah melahirkan itu. Misalnya nih, dia pagi hari melahirkan, nggak ada nifas nih, memang nggak ada nifas, nggak ada darah nifas, nifas itu darah, nggak ada darah nifas, maka dia langsung mandi, nanti pas duhur ada adzan duhur ya dia wajib sholat duhur. Gitu. Apalagi sekarang kan ada melahirkan metode sesar misal gitu kan ya, ya nggak keluar darah dari eh, artinya melahirkannya nggak melalui organ wanita untuk melahirkan, tetapi dia dibelah kan, maka itu nggak ada darah nifas yang keluar, maka dia tetap aja wajib mandi, mandi besar, dibasuh semua badannya, baru kemudian dia sholat. Artinya kalau dia pagi itu sesar, maka duhurnya itu udah wajib sholat. Tapi kan kita belum bisa sholat normal. Ya sholatnya nggak normal nggak apa-apa. Tapi sholat. Sholat kan kalau sakit kan bisa dianggap sakit. Kalau sakit kan bisa sholat sambil duduk. Gitu kan ya. Kalau duduknya susah ya bisa sambil berbaring. Dan seterusnya mengikuti tata cara sholat orang sakit. Tetapi tetap wajib sholat. Jadi begitu ya. Ini kita membahas tentang hal-hal yang wajib untuk mandi besar. Saya ulangi lagi, kewajiban mandi besar itu sitatu asya'a. Dalam mandi besar atau mandi junub itu 6 hal. Yang 3 itu terkait dengan laki-laki dan perempuan, yaitu iltiqaul khitana ini bersenggama antara suami istri.
Kemudian wa injalul mani, keluarnya mani, tidak sedang bersenggama tapi keluar mani, wal mautu, atau yang ketiga yaitu meninggal. Wa salasatun tahtassu bihan nisa, ke yang tiga lagi itu khusus wanita, yaitu haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Demikian taklim kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa disampaikan ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.